Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menceritakan mengenai dinasti Abbasiyah. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri, Aulia Syafitri, lalu ada Risma Familia, Lia Ayu Khairiatul, Arsitia Ajeng, Arini Devita, dan Umi Afifah. Kami mengambil 3 poin utama untuk menceritakan dinasti Abbasiyah ini. Yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua, masa pemerintahannya, dan yang ketiga, masa kemunduran atau runtuhnya dinasti Abbasiyah. Perkenalan singkat sebelum menceritakan mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Peradaban Islam mencapai puncaknya itu pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti yang berkuasa setelah dinasti Umayyah runtuh di Damaskus pada saat itu. Nah, setelah dinasti Umayyah runtuh, dinasti Abbasiyah pun membangun peradaban Islam atas asas ilmu pengetahuan. Jadi, dinasti Abbasiyah itu berdiri setelah dinasti Umayyah runtuh. Dinasti Umayyah runtuh ini berawal dari bobroknya akhlak para pemimpin pada saat itu. 4 pengganti khalifah setelah Muawiyah dan Abdul Malik, kecuali Marwan yang menjadi khalifah terakhir pada saat itu, terbukti tidak cakap dalam memimpin. Saat Walid bin Yazid menjabat sebagai khalifah, beliau ini terkenal sebagai seseorang yang terlalu mengikuti hawa nafsunya dan banyaknya perbuatan yang tidak senonoh gitu. Jadi banyak masyarakat yang merasa jengkel dan kesal kepadanya. Hingga akhirnya masyarakat pun membaiat sepupu dari Walid bin Yazid ini secara diam-diam. Nah, sepupunya ini bernama Yazid bin Walid. Alasan kenapa masyarakat membaiat Khalifah Yazid ini karena beliau dikenal sebagai sosok yang soleh. Setelah Khalifah Yazid ini berkuasa, ternyata masalah tidak ada yang terselesaikan dan malah banyaknya pemberontakan yang terjadi di mana-mana. Melihat keadaan yang semakin kacau, keluarga Abbas pun memanfaatkan situasi ini. Dengan memanfaatkan kekecewaan masyarakat, keluarga Abbas pun memunculkan diri sebagai pembela sejati agama Islam. Dan para keturunan Abbas pun menjadi pemimpin dalam gerakan anti Umayyah. Hingga pada akhirnya dinasti Abbasiyah pun didirikan oleh Abdullah bin Al-Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Beliau dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah dan dilantik sebagai khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal tahun 132 Hijriah. Dalam perkembangannya, dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama pada tahun 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi, yang para khalifah Bani Abbasiyah pada saat itu berkuasa penuh. Periode yang kedua pada tahun 847 Masehi sampai dengan 945 Masehi, disebut periode pengaruh Turki. Periode yang ketiga pada tahun 945 Masehi sampai dengan 1055 Masehi. Pada masa ini, Daulah Abbasiyah di bawah kekuasaan Bani Buwayhi. Periode yang keempat pada tahun 1055 Masehi sampai dengan 1194 Masehi. Dalam periode ini ditandai dengan kekuasaan Bani Syaljuk atas Daulah Abbasiyah. Periode kelima pada tahun 1194 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Periode ini Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti tertentu. Mereka merdeka berkuasa, akan tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Sejarah berdirinya Khilafah Bani Abbasiyah. Di antara yang mempengaruhi berdirinya Khilafah Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan Imperium Bani Umayyah, yang notabene-nya korupsi, sekuler, dan memihak sebagian kelompok, di antaranya kelompok Syiah dan Khawarij, serta kaum Mawali. Kaum Mawali adalah orang-orang yang baru masuk Islam yang mayoritas dari Persia. Saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia, sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan yang lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah.
Pembagian kelas dalam masyarakat Daulat Abbasiyah tidak lagi berdasarkan ras atau kesukaan, melainkan berdasarkan jabatan. Menurut Jarzid Zaidan, masyarakat Abbasiyah terbagi menjadi dua kelompok besar, kelas khusus dan kelas umum. Kelas khusus terdiri dari khilafah, keluarga khalifah Bani Hashim, para pembesar negara, menteri, gubernur, dan kaum bangsawan non-Bani Hashim, Quraisy pada umumnya. Kondisi Bani Abbasiyah dalam bidang politik. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Banyak perubahan yang terjadi di kehidupan masyarakat pada saat dinasti Abbasiyah berkuasa. Dinasti Abbasiyah berlangsung lama, yaitu tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Selain itu, pada periode pertama ini, Bani Abbasiyah lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Secara politis, para khalifah merupakan tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Awal mulanya, ibu kota negara berada di Al-Hashimiyah, dekat Kufah. Namun, untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia. Dengan demikian, pusat pemerintahan dinasti Abbas berada di tengah-tengah bangsa Persia. Di kota yang baru ini, Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya, diantaranya dengan membuat semacam lembaga eksekutif dan yudikatif. Di bidang pemerintahan, dia menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator dari kementerian yang ada. Selain itu, ia juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara. Khalifah Al-Mansur berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintahan pusat dan memantapkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara usaha-usaha tersebut adalah benteng-benteng di Asia, kota Malatya, wilayah Kapadosia, dan Sisilia pada tahun 756 sampai 758 Masehi. Berbeda dari Daulat Bani Umayyah, khalifah-khalifah Abbasiyah memakai gelar takhta seperti Al-Mansur. Gelar takhta ini lebih populer daripada nama yang sebenarnya. Kalau dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abdullah As-Saffah dan Al-Mansur, maka puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Al-Harun, Al-Rashid, Al-Ma'mun, Al-Mutasim, Al-Watsik, dan Al-Mutawakil. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan. Maka kepopuleran dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun al-Rashid untuk keperluan sosial, mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Di samping itu, pemandian-pemandian umum juga dibangun. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Nah, yang selanjutnya yaitu kondisi Bani Abbasiyah dalam bidang intelektual. Lembaga pendidikan sudah mulai berkembang sejak awal kebangkitan Islam. Ketika itu, lembaga pendidikan dibagi menjadi 2 tingkat. Yang pertama, tingkat maktab atau kutab dan masjid. Nah, itu tuh sebuah lembaga yang paling rendah. Maksudnya tempat anak-anak awal mula mengenal dasar-dasar bacaan, hitungan, tulisan, dan tempat para remaja belajar tentang dasar-dasar ilmu agama, seperti halnya tafsir, hadis, fikih, dan lain-lain. Terus yang kedua ada tingkat pendalaman, di mana para pelajar ingin memperdalam ilmunya dengan cara mereka pergi keluar dari daerahnya untuk menuntut ilmu kepada seseorang atau ahli atau tokoh atau seorang ulama yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Dan pengajarannya pun biasanya berlangsung di masjid atau kalau enggak ya di rumah seorang ulama tersebut. Nah,
Lembaga-lembaga tersebut kemudian berkembang pada masa pemerintahan Bani Abbas, ditandai dengan berdirinya sebuah perpustakaan dan sebuah akademi. Perpustakaan pada masa itu lebih merupakan sebuah universitas, karena di samping adanya kitab-kitab, di situ juga bisa digunakan sebagai tempat membaca, menulis, berdiskusi, dan lain sebagainya. Kemajuan tersebut dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Asimilasi tersebut juga berlangsung secara efektif dan berguna. Maksudnya adalah bangsa-bangsa tersebut memberikan saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam, yaitu ada bangsa Persia. Mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Terus juga bangsa India. Bangsa India ini memberikan pengaruh yang sangat menonjol, yaitu dalam bidang kedokteran, ilmu matematika, dan juga astronomi. Yang selanjutnya yaitu ada bangsa Yunani. Nah, bangsa Yunani ini mulai masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama yaitu bidang ilmu filsafat. Nah, yang kedua yaitu dipengaruhi oleh gerakan terjemahan yang berlangsung dalam 3 fase. Fase yang pertama yaitu pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Pada fase yang pertama ini banyak diterjemahkan adalah sebuah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik. Terus yang fase kedua berlangsung pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Pada masa kedua ini buku-buku yang diterjemahkan yaitu kebanyakan dari bidang filsafat dan kedokteran. Terus fase yang ketiga yaitu berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Penafsiran pada masa Bani Abbas ini menggunakan 2 metode. Yang pertama, tafsir bil maksur atau sebuah interpretasi yang diambil dari pendapat Nabi dan para sahabat. Terus yang kedua ada tafsir bir ra'yi, yaitu sebuah metode rasional yang lebih banyak bertumpu pada pendapat dan pikiran daripada hadis dan pendapatnya sahabat. Pada masa Bani Abbasiyah ini juga ada munculnya mazhab-mazhab seperti Abu Hanifah yang pendapat hukumnya banyak menggunakan pikiran rasional daripada hadis. Terus yang kedua ada mazhab Imam Malik yang banyak menggunakan hadis dan tradisi masyarakat Madinah. Yang ketiga ada Imam Syafi'i dan yang terakhir ada Imam Ahmad bin Hambal. Nah, sistem mazhab dari imam-imam tersebut yaitu menggunakan hadis Nabi dan juga pemahaman para sahabat Nabi. Pada masa Bani Abbasiyah ini, hadis juga mengalami perkembangan pesat. Hal ini terjadi karena adanya fasilitas dan transportasi yang memadai sehingga memudahkan para pencari dan penulis hadis untuk bekerja. Terus juga terdapat beberapa tokoh yang terkenal dalam bidangnya seperti Al-Farasi sebagai tokoh astronom Islam. Terus juga ada Al-Farghani sebagai penulis ringkasan ilmu astronomi yang diterjemahkan dalam bahasa Latin. Terus juga ada Ar-Razi dan Ibnu Sina. Ar-Razi dan Ibnu Sina ini adalah tokoh kedokteran. Kalau Ar-Razi ini adalah tokoh yang pertama kali yang dapat membedakan antara penyakit cacar dengan measles. Ada juga Ibnu Sina. Ibnu Sina ini adalah seorang filosof yang berhasil menemukan sistem peredaran darah yang ada pada manusia. Terus di antara karya yang paling terkenal dari Ibnu Sina yaitu Al-Qanun fi Al-Tib yang merupakan ensiklopedi kedokteran yang paling besar dalam sejarah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kemunduran dinasti Abbasiyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Antara lain yang pertama itu, luasnya wilayah kekuasaan. Wilayah yang terdiri dari Afrika, Mesir, Palestina, Yaman, Bahrain, Oman,
Irak, Afghanistan, hingga Turki, membuat pemerintahan pusat mengalami kesulitan dalam menjaga keamanan wilayah serta mengontrol kegiatan para pejabatnya. Yang kedua, adanya perebutan kekuasaan di dalam pemerintahan pusat. Perebutan kekuasaan antara Al-Mansur dan Abdullah ibnu Ali, paman Al-Mansur, karena Abdul Abbas telah menjanjikan khalifah kedua itu kepada Abdullah ibnu Ali. Tetapi ternyata yang menjadi khalifah kedua adalah Al-Mansur. Yang ketiga, profesionalisasi angkatan bersenjata. Bergantungnya pemerintahan kepada angkatan bersenjata sangatlah tinggi. Hal ini membuat keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Saat kekuatan militer menurun, khalifah tidak sanggup memaksakan pengiriman pajak ke Baghdad. Yang keempat, Khalifah Abbas bersekutu dengan orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan pada masa Bani Umayyah berkuasa. Yang kedua, sama-sama tertindas karena Bani Abbas tetap mempertahankan persekutuan sehingga terjadinya persaingan antara bangsa untuk mendominasi kekuasaan sejak awal dinasti Abbasiyah. Yang kelima, kemunduran pada bidang ekonomi dan politik. Dinasti Abbasiyah adalah pemerintahan yang kaya, dana yang masuk besar, dan yang keluar pun sedikit. Tetapi setelah khalifah mengalami kemunduran, pendapatan negara mengalami penurunan dan kemerosotan ekonomi. Yang keenam, itu mengenai fanatisme keagamaan. Konflik keagamaan menjadi isu sentral, sehingga menyebabkan perpecahan berbagai aliran keagamaan yang menjadi pemerintahan Abbasiyah mengalami kesulitan untuk mempersatukan paham keagamaan yang ada. Faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang ketujuh adalah terjadinya perang salib. Nah, pada saat terjadinya perang salib ini menyebabkan banyak korban, sehingga konsentrasi pemerintahan pada saat itu terpecah belah untuk menghadapi tentara salib. Kemudian yang kedelapan adalah serangan tentara Mongol. Nah, serangan yang dilakukan oleh tentara Mongol ke daerah kekuasaan wilayah Islam ini menyebabkan kekuatan Islam menjadi lemah. Kemudian yang ke-9 adalah adanya korupsi. Jadi pada saat dinasti Abbasiyah tersebut, para pejabat yang memerintah di pemerintahan banyak yang memperkaya diri sendiri sehingga sistem keuangannya menjadi tidak stabil. Kemudian yang ke-10 adalah meninggalkan ajaran agama. Jadi pada saat dinasti Abbasiyah tersebut, banyak dari umat muslim yang saling membunuh. Apabila terjadi konflik antar sesama muslim, banyak terjadi kasus saling bunuh-membunuh. Padahal dalam Islam sendiri telah dijelaskan bahwa dilarang untuk membunuh sesama muslim atau saudaranya sendiri. Kemudian yang ke-11 adalah sistem pemerintahan yang turun-temurun. Nah, sistem pergantian khalifah yang terjadi secara turun-temurun ini menyebabkan ada beberapa pemimpin yang telah terpilih namun tidak memiliki pengalaman dalam memimpin sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah adanya degradasi keilmuan dan pengetahuan. Pada saat itu terjadi kemunduran ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah, dan sedangkan pada peradaban barat semakin melejit. Nah, sehingga hal ini menyebabkan umat Islam pada saat itu mengalami ketertinggalan dalam ilmu pengetahuan dan kalah bersaing dengan peradaban barat.